Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan hari ini saya bisa membersamai sahabat-sahabat semuanya di acara Al-Ukhuwah Berbincang. Berbicara Al-Ukhuwah tentunya adalah sebuah lembaga yang tertua di Kabupaten Subang dalam hal khususnya lembaga pendidikan yang berbasis JSIT ataupun yang sudah menjadi sekolah SIT seperti itu. Nah, tentunya ini pun menjadi momen perdana bagi Al-Ukhuwah Berbincang ini karena kebetulan di bulan ini di tanggal 20 Juni tepat Yayasan Pendidikan Islam Al-Ukhuwah sedang merayakan miladnya yang ke-33, dan tentunya ini adalah salah satu momen kebahagiaan sehingga sudah selayaknya saya ingin menyampaikan kepada sahabat semuanya tentang sejarah berdirinya Al-Ukhuwah seperti itu. Dan tentunya di kesempatan ini saya tidak sendiri dan saya akan ditemani oleh salah satu pendiri dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Ukhuwah. Kita sambut sama-sama. Saya perkenalkan, beliau adalah Bapak Dedi Mulyana. Pak Dedi, gimana kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Mohon maaf nih Pak nih mengganggu kesibukannya beliau gitu ya, karena kayaknya sekarang lagi padat-padat banget nih Pak ini aktivitas kayaknya nih ya. Iya sih, sekarang kan akhir tahun seperti biasa. Betul. Di akhir tahun ini diadakan setiap unit baik TK, SD, TK, SD, SDIT, SMP, IT, SMA, IT, ya setiap tahun akhir tahun ajaran itu diadakan semacam, kalau dulu mah namanya samen lah, kalau samen ya. Betul. Sekarang mah dulu terus ada haflah imtihan gitu. Betul dulu pernah ya. Imtihan dulu, sekarang mah ada wisuda gitu, ada apresiasi betul. seni seperti itu. Dan saya dari dulu mulai adanya TK dulu Taman Quran. Taman Quran, betul. Quran. Ya seperti biasa ya, kebetulan anak juga ya ya ini untuk setiap pentas itu ya suka apa itu ya, dekor apa gitu seperti itu. Karena Pak Dedi ini juga kebetulan menjadi Kabid Sarana Prasarana di Yayasan Pendidikan Islam Al-Ukhuwah yang tentunya sibuk banget ya Pak ya ketika masa-masa akhir tahun ajaran gitu ya, karena dari mulai TKIT sampai SMA IT itu melaksanakan wisudanya tentunya seperti itu. Nah, makanya kita bersyukur di tengah-tengah kesibukan Pak Dedi bisa membersamai kita di kesempatan ini. Nah Pak Dedi, tentunya nanti kita akan coba ingin mengulas sejarah, karena kan Al-Ukhuwah ini adalah lembaga yang besar seperti itu, khususnya di Kabupaten Subang, dan tentunya memiliki proses-proses panjang yang luar biasa. Nah, kalau boleh diceritakan nih Pak Dedi nih, sejarah berdirinya Yayasan Pendidikan Islam Al-Ukhuwah itu seperti apa sih awal mula sejarahnya, dan tentunya siapa saja perintis, siapa saja pendiri dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Ukhuwah ini tentunya. Barangkali Pak Dedi. Ya, dari awal mungkin mendirikan yayasan itu dan kakak saya Ustaz Tata seperti itu, ketika itu pulang dari kota ke kampung, mungkin dari usahanya untuk berdakwah di daerahnya masing-masing. Betul. Sehingga untuk sebagai legal formal ya kita mungkin membuat yayasan seperti itu, sehingga pada waktu itu kebetulan tahun 1989 anak keluar SMA dan ikut zaman dulu mah ada Sipan Ma'ruf, pas zaman saya mah itu namanya UMPTN. Ya, kebetulan tidak lolos. Dulu mau masuk kemana Pak itu? Kampus negeri mana dulu? Ya dulu mah zamannya IKIP, yang sekarang mah UPI mungkin ya. Betul. Masuk itu milih ngambil keguruan ya, matematika seperti itu. Mungkin ya mungkin udah takdirnya sehingga tidak lolos ya. Akhirnya kebetulan Sadata berniat untuk membuat yayasan
Ya mungkin untuk mempermudah yang ada aja, sehingga ketika itu Ustadz Tata, Ustadz Ade Daur Rahman dan saya sendiri ngicilik ke Bandung gitu, ke kantor notaris gitu. Dengan tidak bermodalkan apa-apa, coba bermodalkan ini ya, ya sesuai dengan itunya aja ya, di akta yayasan seperti itu. Betul, betul. Ya, dan itu posisinya Pak Dedi waktu pendirian yayasan itu ketika usia berapa tahun tuh Pak? Kan itu kan baru lulus SMA banget gitu ya? Sekarang saya lahir tahun 1969. Pas mendirikan yayasan 1989, berarti 20 tahun ya? 20 tahun. 20 tahun. Betul. 20 tahun. Dan dulu mah syarat-syarat untuk membuat akte yayasan tidak terlalu ini ya, sederhana, sehingga cukup 3 orang mewakili. Ketika itu hanya harus ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Dan kebetulan itu ya Ustadz Tata sebagai ketua, anak sekretaris, dan Ustadz Ade Daur Rahman sebagai bendahara. Udah deh di hadapan notaris, dikasih arahan, tanda tangan, udah deh. Jadi Masya Allah. Dan itu tepat di tanggal 20 Juninya atau tepat di tanggal 20 Juni? kalau tanggalnya cuma di akta notaris tertulis tanggal 20 Juni 1989 seperti itu. 89. Oh, Masya Allah. Iya. Di usia 30 tahun ini tentunya kalau dilihat dari usia manusia sudah bisa melakukan banyak hal al-ukhuwah, dan ini menjadi salah satu lembaga referensi juga bagi sahabat-sahabat semuanya, yang ingin menyekolahkan putra-putrinya gitu ya Pak Dedi ya, dari mulai tingkatan SMP, TKIT gitu ya, SDIT, SMPIT, dan SMAIT seperti itu. Nah, karena kan tadi sudah saya jelaskan ini di awal Pak Dedi, berarti fokus dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Ukhuwah ini adalah dunia pendidikan. Nah, kalau sekarang kan sudah ada TKIT. Nah, kalau dulu awal mula membentuk lembaga formal itu namanya apa tuh Pak Dedi? Iya, setelah kan di akta notaris itu tertulisnya mah ada pengajian, majlis talim seperti itu, pengajian anak-anak. Dan ke sana ya lembaga pendidikan formal maupun non formal seperti itu. Dan kebetulan mungkin atas saran teman-temannya Ustadz Tata udah mendirikan kursus dulu, akhirnya mendirikan kursus dulu awal-awal mah. Lembaga kursus ya biasa, kursus mengetik, kursus menjahit, kursus pengemudi. Dan dulu guru-gurunya teman-temannya Ustadz Tata dulu juga pernah yang elektronika dulu. Kebetulan dulu elektronika dia dari Jakarta dulu, yang sekarang jadi besannya Tata, Pak Agus Priyono. Dia besannya Tata sih. Dulu tuh waktu kursus elektronik, tapi karena peminatnya kurang, akhirnya ya tidak diteruskan. Yang peminat dulu paling kursus mengetik, mengemudi, menjahit juga tidak terlalu banyak. Akhirnya yang berjalan itu dulu yang kelihatan ada satu kelas yang mengetik bahasa Inggris, dan yang itu mengemudi seperti itu. Masya Allah. Dari ide 3 orang ini ya Pak Dedi ya, ada Ustadz Tata Nurwita, Ustadz Ade Abdul Rahman, dan tentunya ada Pak Dedi Mulyana yang menginisiasi membentuk lembaga di Kabupaten Subang. Jadi sampai saat ini memiliki nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Ukhuwah, Masya Allah gitu ya. Dan perjalanan pengabdian Pak Dedi kan tentunya sudah hampir 33 tahun sesuai dengan yang dirasakan oleh Pak Dedi saat ini gitu ya. Ada tidak yang dirasakan oleh Pak Dedi selama menjadi kepengurusan, suka dukanya seperti apa sih Pak Dedi? Ya saya ceritakan juga ketika itu ya, waktu zamannya kursus ya seperti itu, tidak terlalu maju signifikan ya, karena mungkin adanya di daerah dan sehingga untuk mengadakan kursus ya operasional dan ini mungkin tidak terlalu ini ya, sehingga jadi tidak panjang usianya. Dan kebetulan tahun-tahun itu tahun 90-91
ada saudara-saudara kita yang orang sini yang pesantren ada yang di Garut, ada yang di Jakarta, pulang kampung dan ingin mengamalkan ilmunya seperti itu, sehingga datang ke Ustadz Tata. Ustadz, saya udah beres, pesantrennya udah beres, gimana kalau mendirikan semacam TK seperti itu. Itu awal mulanya ya. Pendidikan gitu ya Pak ya. Sehingga ya udah bagus, seperti nyambung gitu ya. Udah akhirnya yang ingin mengamalkan ilmu itu dulu tuh inget ya. Siapa saja itu Pak nama-namanya? Oh iya, bisa disebut namanya dulu Uswatun Hasanah dulu. Orang sini, orang kaum dekat gitu kan dulu. Terus Unai dulu awal-awal itu, terus salah satu orang awalan ya. Dulu waktu zaman 10.000 gajinya, ingat karena dulu ingat saya sebagai tata usahanya gitu. Dulu saya lihat itu zaman 10.000 gaji gitu. Nah, jadi ketika itu ya akhirnya dirikanlah lumayan dulu namanya Taman Quran dulu ya. Awal mulanya Taman Quran yang dulu. Cuma usianya tidak khusus melulu usia TK dulu tuh. Kalau yang usia SD dikesorekan gitu, yang usia TK mah di pagi hari seperti itu ya. Akhirnya responnya dari masyarakat lumayan bagus karena dulu mah emang sekolah ya belum fokus pada Quran seperti itu ya. Dulu mah ya paling ada madrasah seperti itu. Dan itu pun kalau madrasah ya karena emang mungkin di madrasah itu namanya seperti biasa gitu. Ya, akhirnya kita namanya Taman Quran, lumayan responnya. Kemudian dan waktu itu kebetulan dulu mah belum banyak madrasah seperti sekarang. Itu radius 5 kilo mah ada yang daftar ke sini gitu. Sehingga kebetulan dulu juga ada bantuan mobil sehingga dipakai antar jemput seperti itu. Jadi radius 5 kilo pada datang ke sini untuk daftar sebagai murid madrasah di Taman Quran atau Taman Pendidikan Al-Quran seperti itu. Ya akhirnya seiring zaman ya nama-nama terus berubah. Udah akhirnya untuk legalnya untuk madrasahnya kita menginduk kepada pernah Taman TPA, Taman Pendidikan Al-Quran juga pernah gitu. Tapi ketika tahun 2000 baru ketika menginduk kepada Dinas Pendidikan barulah TK menjadi TKIT seperti itu. Ya. Taman Pendidikan Al-Quran. Taman Kanak-kanak Islam Terpadu seperti itu. Kemudian ketika tahun 2000 juga lahir juga SDIT. Betul. Bersamaan dengan TKIT. SDIT itu ya mulai dapat izin operasional tahun 2002 kalau nggak salah ya. 2002. Tahun berdiri tahun 2000. Iya. 2002. Ya alhamdulillah waktu itu ya tadi udah dikatakan jadi untuk sekolah Islam terpadu pertama di Subang ini ya Al-Wah ini, sehingga yang dari Subang teh dulu mah sekolah teh ke sini gitu. Dari Subang kota sekarang iya, dari Subang kota. Yang sekarang mungkin udah ada yang jadi guru, udah ada yang jadi yang lain seperti itu. Nah perkembangannya sekarang tempat lain sekarang udah ada berdiri ya IT itu sehingga yang ke sekolah ke SDIT ini terutama dan TK ini yang paling yang sekitaran sini Pagaden paling Pagaden Cipunagara seperti itu. Compreng Pamunukan ada sekarang ya. Kemudian karena ini ya akhirnya juga tahun 2007 mulai didirikan juga SMP IT dengan menambah lagi ke SMP. Ya alhamdulillah dengan berbekal dulu itu karena ada bantuan bangunan dari WAMI 4 lokal gitu. Dan tahun itu harus ada pembelajaran sehingga kita mencari murid untuk awal SMP itu seperti itu. Kalau nggak salah dulu saya ingat dapat siswa yang nyari-nyari kita yang udah DO yang seperti itu untuk dapat sekolah di sini biar untuk ini bahwa di sini udah dimulai pembelajaran
Ya dulu mah nggak ini sih, nggak yang ngajar di SMP itu ya awal-awalnya ya guru-guru SD aja disuruh ngajar dulu sementara seperti itu. Akhirnya berjalan, di tengah jalan mungkin yang tadinya yang putus sekolah mungkin udah betah bekerja seperti itu. Jadi ketika sekolah sini itu mungkin nggak betah ya, berani dia sudah senang kerja pada udah membantu orang tuanya, ada yang di sawah, ada yang nyitak bata seperti itu. Sehingga setelah terseleksi tersisalah 6 orang. Di angkatan pertama itu. Angkatan pertama itu 6 orang. Ketika itu ingat ada orang tua, pokoknya saya mah mau 1-2 orang asal jalan pendidikan mau dicabut anak saya silakan di sini walaupun 1 orang. Sehingga itu tadi saking percaya dengan saya percaya ya. Ya akhirnya alhamdulillah setelah tahun pertama ini ya dari sini itulah mulai bahwa setelah setahun itu ya lumayan prestasinya seperti itu. Sehingga tahun kedua dulu mah nggak mondok ya waktu angkatan pertama mah, yang SMP. Full day gitu ya, full boarding gitu. Nah, baru angkatan kedua pilihan, kalau yang jauh mah boleh mondok, yang jauh mah harus mondok, yang dekat mah boleh nggak mondok seperti itu. Tapi ya itu timpang, kalau yang mondok mah hafalannya lumayan banyak, kalau yang di Dumdag mah ya maksimal gitu ya. Maksimal seperti itu. Akhirnya mulailah tahun ketiga mah wajib mondok. Diwajibkan untuk semuanya boarding seperti itu. Iya. Insya Allah. Nah, dari banyaknya perjalanan yang tadi sudah Pak Dedi sampaikan, tentunya banyak sekali pelajaran bagi kita, dari mulai digaji 10.000 sampai perjalanannya yang luar biasa. Tentunya ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya, khususnya bagi guru-guru yang memang sekarang terlibat aktif di lembaga pendidikan Islam Al-Quwa ini, agar lebih memaksimalkan potensinya, betul iya, betul itu. Memaksimalkan potensinya sehingga sama-sama di momen terbaik ini, di momen dalam rangka milad Yayasan Pendidikan Islam Al-Quwa yang ke-33, kita bisa mengekspos potensi diri kita sehingga bisa mengembangkan Al-Quwa lebih baik lagi ke depannya, Masya Allah. Nah, Pak Dedi, tentunya tadi Pak Dedi di awal bilang pernah menjadi guru juga gitu. Pernah menjadi guru, kan ini luar biasa, berarti beliau pun adalah guru saya juga seperti itu. Tentunya ada kesan gitu ya dari anak didik gitu, yang ada siswa di dalam proses perjalanan pembelajaran, sehingga bisa jadi sekarang mungkin dari anak didik yang dulu sama Pak Dedi diajar, bisa jadi mungkin sekarang ada yang sudah jadi pejabat gitu ya, jadi orang-orang yang memang mempunyai jabatan. Pernah tidak Dedi bertemu gitu ya dengan anak-anak yang seperti itu, lulusan-lulusan? Iya, kalau dirinci satu-satu mah atau disebutkan nama-namanya mungkin tidak hafal ya, pastinya ya. Cuma saya perlu ini lagi kan, emang dulu mah untuk jadi guru tidak banyak syarat ya, asal mau ngajar di madrasah udah bisa ngajar, gak kayak sekarang mah harus S1 TA atau apa harus ya dulu mah kan MDA belum ada syarat apa untuk mengajar, asal mau mengajar udah bisa yang mengajar. Betul. Ya dulu mah ya jadi tata usaha juga, dulu mah antar jemput juga gitu, tapi masih bisa terlaksana seperti itu. Ya dari sekian anak didik saya ya ada yang pertama bertemu gitu ya udah jadi polisi, Pak emut kena tuh ke abdi seperti itu. Abdi murid bapak boleh MDA. Oh iya si Anu ya di madrasah dulu di madrasah. Betul. Ada yang jadi polisi atau yang nyapa seperti itu. Ada yang jadi dokter juga ada ya, seperti itu. Kalau disebutkan itu ya kurang hafal dan lupa lagi. Ya dulu mah mungkin yang ngajar tidak ada apa-apa. Yang saya bisa keterukan ke barudak gitu, ke anak-anak seperti itu. Jadi ingat dulu tuh ya Allah, kalau zaman dulu teh iyalah naon anak-anak teh begitu ini kemudian datanglah Pak Kiai dulu melalui awal-awal nikah ya dilibatkan di sekolah. Saya mulai mengerti administrasi
Dan ketika mulai pakai itu gabung di sekolah seperti itu. Dari pencatatan semua, dari administrasi, gitu dulu mah asal tulis tuh. Mulai ada absensi, buku pembelian barang besar, gitu, buku besar seperti itu. Masya Allah. Awal habis seperti itu di situ jadi. Masya Allah. Cuma ya karena perkembangan zaman sekarang sampai digital ada sedikit. Rasanya zaman baheula jadi kurang bisa mengikuti itu kalau untuk sekarang digital. Insya Allah ya. Tapi luar biasa Pak ya, banyak sekali bagi para alumni gitu ya yang sudah menjadi mempunyai jabatan katakan seperti itu. Bahkan saya dengar juga ada beberapa alumni yang sekarang sudah menjadi salah satu yang bekerjanya di Kementerian Perhubungan Pak. Kementerian Perhubungan Jakarta kan ini tentunya menjadi modal besar bagi Al-Ukhuwah ketika melihat seluruh lulusan-lulusannya yang sekarang terlihat luar biasa. Nah ini pun menjadi penguat bagi kita, bagi sahabat semuanya, bahwa ketika tadi kita mendengar perjalanan dari Pak Dedi yang ketika di usia 20 tahun Pak Dedi mencoba ingin peruntungannya masuk ke kuliah kampus negeri ya Pak ya. Tapi ternyata ada skenario Allah yang bisa jadi ini adalah skenario terbaik bagi Pak Dedi gitu ya, sehingga bisa mengabdi, bisa mengembangkan sebuah lembaga besar di Kabupaten Subang yang bernama Yayasan Pendidikan Islam Al-Ukhuwah. Nah Pak Dedi, di momen milad Yayasan Pendidikan Islam Al-Ukhuwah ini, dan tentunya mungkin ini adalah pertanyaan terakhir saya di kesempatan ini, ada tidak harapan dari Pak Dedi untuk Al-Ukhuwah ke depan? Ya, dari awal kan disebutkan bahwa pendirian Yayasan Al-Ukhuwah ini tidak lepas dari dakwah, sehingga hubungan dakwah dimanapun bisa terjalin ya, walaupun beradanya mau di mana kita tetap bisa terjalin komunikasi seperti itu, sehingga sekali lagi tujuan untuk dakwah seperti itu. Dan harapannya di tahun ke-33 ini ya tadi Pak Kiai jadi kolaborasi, itu ada kolaborasi seperti itu. Jadi kolaborasi itu bagaimana mendidik di pendidikan ini bisa berjalan antara di rumah, di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat seperti itu. Adapun untuk keberadaan yayasan ini pingin kayak seperti dulu mah. Jadi ketika yayasan ada kegiatan masyarakat nimbrung seperti itu ya, bareng-bareng seperti itu sebelum formal banget ya. Mungkin masyarakat ketika yayasan ini terlalu formal, mungkin masyarakat agak canggung ya, bukan nggak mau, padahal mau kalau di ini mungkin ya. Mungkin harapannya di tahun-tahun ini kita itu dengan masyarakat tidak ada lagi sekat gitu ya, tidak ada lagi ini, biar bisa nimbrung lagi, sehingga dakwah ini melalui pendidikan ini sehingga didukung penuh oleh masyarakat sekitar, sehingga insya Allah kedepannya kalau udah didukung oleh masyarakat sekitar, dakwah pendidikan ini bisa berjalan lebih masif lagi seperti itu ya. Masya Allah ya. Itu adalah harapan dari Pak Dedi. Dengan nama lembaga kita ada Al-Ukhuwah bisa menjadi tempat untuk selalu berkumpulnya seluruh masyarakat gitu ya, sehingga kita bisa berbaur seperti halnya niatan-niatan di awal lembaga dakwah yang tidak eksklusif gitu ya, tidak eksklusif seperti itu. Walaupun sekarang memang Al-Ukhuwah juga pun sedang menuju proses pengembangan yang luar biasa. Tentunya mudah-mudahan nanti kita kedepannya jauh bisa lebih bersinergi lagi dengan masyarakat luas seperti itu. Amin. Ya, baik sahabat semuanya, saya ucapkan terima kasih Pak Dedi kesempatan ini bisa sama-sama kita berbincang di sini, dan tentunya di tengah-tengah kesibukan Pak Dedi bisa membersamai kita di acara Al-Ukhuwah Berbincang di edisi perdana tentunya. Baik sahabat-sahabat semuanya, demikian bincang-bincang kita di hari ini yang berkaitan dengan dalam momen milad Yayasan Pendidikan Islam Al-Ukhuwah yang ke-33. Insya Allah di lain hari kita bisa bertemu lagi dengan suasana yang terbaik, tentunya dengan tema yang lain juga tentunya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan
Amin. Subhanahu wa Ta'ala. Saya undur diri dari hadapan sahabat-sahabat semuanya. Ahlul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.